Prada Lukinamo di usia 23 tahun. Dan ini artinya sudah berkali-kali mencoba menjadi tentara. Ayahnya seorang sersan mayor yang masih aktif. Kalau lulus SMA rata-rata 18-19 tahun, artinya dia sudah berkali-kali sampai dia lulus di usia 23, 22-23 gitu ya. Ini ujung terakhir untuk bisa masuk menjadi tentara. Kesempatan terakhir? Ya, artinya niat dia untuk menjadi tentara itu sangat besar sekali. Dari 20 tersangka itu, 15 pangkatnya prajurit 1. Ini patut diduga memang 15 orang ini yang pangkatnya pratu, itu yang melakukan pengeroyokan atau penyiksaan di luar batas kemanusiaan menurut saya. Ini kan betul-betul memang tentara baru yang kenaikan pangkatnya memang tiap 5 tahun. Ini merasa biasanya seperti balas dendam. Nah, dulu dia waktu prajurit 2 dia diperlakukan seperti itu, maka dia balas dendam terhadap juniornya. 1 pekan, Bung. Hampir 1 pekan penyiksaan itu. Siapa yang sanggup? Kira-kira begitu. Karena itu menurut saya, ini potensi 15 orang ini dipecat. Apa iya dugaan LGBT itu? Atau jangan-jangan ini untuk menutupi kasus kekerasan yang lain? Masuk tentara kan kontrak mati. Ini yang membedakan dengan sipil. Loh kok matinya sama senior? Pelajaran berharga, terutama satuan-satuan lapangan. Jangan merasa menjadi jenggo, menjadi algojo bagi para juniornya. Ini harus dievaluasi betul-betul oleh TNI, utamanya Angkatan Darat. Sobat Madilog, kematian dari Prada, prajurit 2, Luki Cepi Saputra Namo, dalam usia 23 tahun, dengan kondisi ginjal dan paru-paru pecah, lalu seluruh tubuh, dari lengan, perut, paha, sampai punggung, itu dalam keadaan lebam, telah menghasilkan 20 orang tersangka oleh Detasemen Polisi Militer di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini mengejutkan kita semua, karena kehadiran militer hari ini sangat strategis dalam mengantisipasi ancaman, gangguan, dan segala macam potensi terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, untuk membahas ini, kita mendatangkan seorang analis politik dan juga pertahanan, keamanan dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Selamat datang, Bang. Ya. Dari 20 orang tersangka ini, Bang, pangkatnya berarti lebih tinggi dari Prada Luki. Ya, pertama saya tentu ingin menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga keluarga tabah menghadapi cobaan ini. Prada Lukinamo di usia 23 tahun. Dan ini artinya sudah berkali-kali mencoba menjadi tentara. Ayahnya seorang sersan mayor yang masih aktif. Kalau lulus SMA rata-rata 18-19 tahun, artinya dia sudah berkali-kali sampai dia lulus di usia 23, 22-23 gitu ya. Ini ujung terakhir untuk bisa masuk menjadi tentara. Kesempatan terakhir? Ya, artinya niat dia untuk menjadi tentara itu sangat besar sekali. Namun sayang, ya takdir mengatakan lain. Dan kalau kita melihat ini bagian dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 yang ada di Kabupaten Nagek
Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita baru saja menyaksikan pada 10 Agustus lalu peresmian brigade, 20 brigade infanteri teritorial pembangunan. Jadi brigade ini membawahi batalion-batalion infanteri teritorial pembangunan ini. Jadi batalion ini betul-betul baru. Sebelumnya tidak ada di Kabupaten Nagekeo. Jadi memang batalion teritorial pembangunan ini nantinya akan berada di seluruh kabupaten kota di Indonesia yang tidak ada batalion, maka batalion teritorial pembangunan ini akan ditempatkan di situ. Jadi ini betul-betul satuan baru. Ironis, di satuan baru yang kemarin baru diresmikan, terjadilah peristiwa yang mengakibatkan Prada Lukinamo itu meninggal dunia. Dan saya kira ini pelajaran penting bagi satuan-satuan lapangan, di mana batalion infanteri teritorial pembangunan ini adalah satuan komposit, artinya gabungan. Gabungannya terdiri dari dua kompi infanteri, kemudian 1 kompi seni konstruksi, 1 kompi kesehatan, lalu 3 kompi produksi yang terdiri dari kompi pertanian, peternakan, dan kelautan. Jadi ini tujuannya memang dia adalah batalion yang menyiapkan lumbung pangan untuk menghadapi situasi perang. Nah, situasi perang. Tentunya situasi perang adalah ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadi memang tentara itu harus punya basis perlawanan rakyat. Nah, di batalion inilah yang menyiapkan. Karena itu tadi ada peternakan, pertanian, perikanan yang menyiapkan logistik bagi tentara nanti. Ya, tapi kan kalau kita lihat ini kan ini kan atas nama pembinaan. Iya. Yang juga menjadi tradisi. Iya. Dalam kesaksian dari keluarga itu mengatakan dia juga ada di dalam sel dan kemudian mendapatkan kekerasan. Apakah metode pembinaan terhadap prajurit baru itu seperti ini? Ya, itulah yang harus dievaluasi. Karena di militer itu ada namanya ankum, atasan yang berhak menghukum. Berarti kalau di batalion, komandan batalionnya yang bertanggung jawab. Tadi kan persoalannya adalah dia diperiksa sejak tanggal sekitar 27 Juli atas dugaan katanya pelanggaran asusila LGBT, begitu ya. Tapi kan harus dibuktikan. Dalam pemeriksaan itu malam sampai pagi dia izin ke kamar mandi, begitu kan. Ternyata kemudian hilang di kamar mandi, tidak ada, dicari. Dicari, kemudian ditemukan keesokan harinya di rumah ibu angkatnya lah. Gitu. Nah, disitulah menurut saya pemukulan-pemukulan yang di luar batas itu yang harusnya memang tidak boleh terjadi. Cukup saja menurut saya diperiksa apa betul mereka diduga melakukan perbuatan terlarang LGBT bersama seorang rekannya. Prada Richard? Iya, Praja Richard Bulan ya. Mereka ditahan berdua di sel. Nah, sayangnya juga kemudian di dalam pemeriksaan itu, sampai dia di tahanan di sel rumah jaga itu, biasanya di batalion-batalion itu ada sel-sel. Nah, kan bisa saja dikenai disiplin militer. Di dalam militer tuh ada KUHP dan KUHP militer. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dan itu lebih berat hukumannya. Gak perlu harus sampai kemudian atasannya, seniornya yang pangkat pratu
kok memukuli gitu kan, pakai tangan kosong dan juga pakai selang. Nah, ini juga kan ada sundutan rokok menurut Ya. kesaksian keluarga. ya betul. Jadi inilah yang harus diperiksa sehingga sampai atasannya, perwiranya harus juga menghadapi hukuman. Memang di militer itu 2 tingkat di atas mesti kena. Artinya komandan regunya, di atas komandan regu itu komandan peleton. Nah, itu juga harus kena itu. Dalam apa yang disampaikan oleh Mabes TNI AD kemarin, itu dari 20 orang tersangka, ini 1 orang perwira. Iya, betul. Itu pangkatnya berarti komandan regu atau komandan? Bisa komandan peleton atau komandan kompi. Tapi kalau ini nampaknya komandan peleton ya. Komandan peleton ya, yang jabatannya perwira ya? Iya, komandan peleton itu membawahi para komandan regu. Iya. Gitu. Jadi kalau komandan kompi membawahi komandan peleton. Ini pangkat pertama nih, Pak. Sebagai perada itu pangkat pertama di batalion ini. Iya, dia pangkat paling rendah gitu. Jadi inilah yang harus dipahami. Nggak boleh menyiksa atau mentang-mentang pangkatnya paling rendah, dia bisa diperlakukan sewenang-wenang. Jadi pangkat yang paling tinggi memang Letda Infantri Tarik Singajuru. Nah, kemudian kalau kita lihat para tersangka, memang campuran dari kompi-kompi yang lain. Ada misalnya kompi jenis konstruksi, kan kelihatan dari emblemnya di baret gitu. Ada juga kemungkinan yang dari kompi kesehatan. Jadi kompi-kompi gabungan kok bisa ini ikut menyiksa begitu ya? Harusnya dia berada di regu mana? Cukup komandan regunya, kemudian melaporkan kepada komandan peletonnya sudah. Memang ini kan diperiksa oleh perwira seksi intelijen ketika diduga mereka melakukan perbuatan terlarang. Tapi kan harus dibuktikan. Kita nggak boleh menuding apa iya terjadi perilaku menyimpang itu. Karena kalau perilaku menyimpang di tentara itu otomatis dikeluarkan. Tapi kan tidak perlu harus melalui penyiksaan. Memang ini awalnya adalah pembinaan, ya kan? Awalnya diperiksa oleh perwira seksi intelijen, kemudian dikurung, dalam pemeriksaan lagi kabur gitu kan, dianggap kabur. Jadi kalau biasanya di tentara memang ada di batalion-batalion itu selang-selang itu ada. Biasanya memang untuk memecut, lari dipecut supaya lebih kencang dan segala macam gitu. Tapi ini kan udah keluar batas menurut saya. Sampai harus keduanya dibawa ke rumah sakit, ya. Lalu yang satu sudah boleh pulang, yang satu masuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, ini yang sampai akhirnya tidak sadarkan diri dan mengalami kematian. Dan ini menurut saya kondite komandan kompi dan juga komandan batalionnya akan terseret dalam kasus ini. Dia harus mempertanggungjawabkan karena dianggap tidak mampu membina. Ini kan harus pembinaan. Tidak boleh kemudian seniornya yang pangkatnya prajurit 1 ikut memukuli. Kan cukup sebenarnya ditangani oleh komandan regunya, Sersan 2 itu, atau Sersan 1. Dan ini menjadi pelajaran, ternyata di satuan-satuan baru Yonif Teritorial Pembangun kok sampai terjadi situasi yang seperti ini. Dan gini, saya lihat dalam beberapa kasus, ini memang generasi-generasi milenial nih, baik korban maupun pelaku. Baik korban dan maupun pelaku. Iya. Okay. Nah, mungkin juga perlu dipikirkan dalam beberapa kasus, misalnya yang di Angkatan Laut misalnya, itu rata-rata memang pelaku maupun korban gitu ya, pelaku misalnya, itu memang dari generasi-generasi milenial. Nah, mungkin juga terbiasa dengan dunia game yang
terkait dengan kekerasan segala macam. Tawuran, klitik ya. Tawuran, dan mestinya juga dipikirkan dari kalangan sipil masuk ke dunia militer. Menurut saya juga harus dipikirkan berapa lama sesungguhnya mereka bisa beradaptasi. Ini kan baru. Misalnya prajurit 1 yang ikut memukuli Prada Lucky Namo ini, kira-kira baru 5 tahun dia jadi tentara. Sementara pendidikannya tuh tidak terlalu lama. 5 bulan. Apa iya 5 bulan itu? Kan dari SMA mereka masuk ke dunia militer. SMA Anda tahu sendiri kan, maunya tawuran gitu, seperti kita dulu begitu. Berhadapan biasanya kalau kita lihat demo-demo itu, yang dihadapi juga adalah polisi yang juga baru lulusan SMA menghadapi mahasiswa yang belum lama tamat SMA. Mentalnya masih mental tawuran, mental jago. Karena itu menurut saya pembinaan mental dan juga pembinaan psikologi kepada tentara-tentara ini harus keras gitu. Maka dinas psikologi, dinas pembinaan mental harus juga masuk ke satuan-satuan lapangan, termasuk dinas hukum. Jadi seperti Direktorat Hukum Angkatan Darat harus banyak memberikan penyuluhan bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia gitu. Ya, dari keterangan Mabes TNI AD kemarin itu ada 5 pasal ya. Pasal 170 terkait dengan penggunaan tenaga yang bersifat kekerasan, 351 penganiayaan, 354 melukai sampai menyebabkan kematian. Kemudian 131 KUHP militer ini ya. Militer yang dalam masa dinas dalam melakukan pembinaan. Tidak diizinkan dalam melakukan kekerasan. Kemudian 132 itu adalah senior yang mengetahui terjadinya penganiayaan tetapi kemudian memberikan semacam izin. Jadi pasal 132 ini terkait dengan perwira yang terlibat di dalam kasus ini, 1 orang. Artinya dalam rangkaian pasal-pasal yang dikenakan ini kan terkait individu-individu. Artinya tidak semua pasal untuk 1 orang, tapi 1 atau 2 pasal aja mungkin terkait dengan individu. Ini Abang melihat ini tindakannya pengeroyokan atau memang sudah menjadi tradisi di tubuh TNI? Iya, ini dianggap kena akan pasal pengeroyokan. Karena kan kalau kita lihat dari 20 tersangka itu, 15 pangkatnya prajurit 1. 15 prajurit 1, kemudian 1 sersan 2. Sersan 2 otomatis komandan regunya dia kan. Nah, kemudian 3 itu sersan 1. Dan 1-nya letnan 2. Nah, ini patut diduga memang 15 orang ini yang pangkatnya pratu itu yang melakukan pengeroyokan atau penyiksaan di luar batas kemanusiaan menurut saya. Ini kan betul-betul memang tentara baru yang kenaikan pangkatnya memang tiap 5 tahun. Ini merasa biasanya seperti balas dendam. Nah, dulu dia waktu prajurit 2 dia diperlakukan seperti itu, maka dia balas dendam terhadap juniornya. Apalagi dia merasa bahwa ini adalah anak baru kan gitu, semacam perpeloncoan. Karena itu perpeloncoan di dunia militer juga harus dibatasi, jangan sampai di luar batas seperti ini. Ini kan tindakan kekerasan itu kan tidak dilakukan secara sekaligus. Ini menurut keterangan dari Mabes AD juga. Artinya tidak dalam satu waktu. Dalam beberapa hari, beberapa rangkaian. Bisa dibilang 1 pekan, Bung. Hampir 1 pekan penyiksaan itu. Siapa yang sanggup? Kira-kira begitu. Karena itu menurut saya, ini potensi 15 orang ini dipecat. 15 orang? 15 orang yang pangkatnya pratu ini. Dan ini sebenarnya negara rugi. Karena untuk mendidik mereka
sampai dengan pangkat pratu. 5 tahun? Iya, membutuhkan paling nggak 5 tahun kan. Dengan pendidikannya, artinya 5 tahun lebih. Negara sudah mengeluarkan banyak biaya untuk itu. Ini negara rugi dengan kasus ini. Apalagi terkait dengan Serda. Iya. Untuk jadi Serda berapa tahun? Iya, Serda kan bisa saja dia memang masuknya dari sekolah calon bintara umum, artinya dari umum baru masuk militer pangkat Serda, kan bisa. Bisa juga memang mereka dari Tamtama naik ke bintara, dan itu makan waktu paling nggak 15 tahun untuk bisa menjadi Serda. Dari Bintara ke... Dari Tamtama ke Bintara. Tamtama ke Bintara? Iya. Itu 15 tahun? Paling nggak 15 tahun. Kan butuh waktu. Dia pangkat Praka baru bisa kemudian Kopral bisa kemudian menjadi Bintara. Jadi paling nggak 15 tahunan kalau dari pangkat paling bawah. Prada, Pratu, Praka ya? Iya. Baru Kopda, Koptu, Kopka. Artinya mereka itu udah sejak tahun 2010? Ya, setidak-tidaknya. Jadi ini betul-betul satuan baru yang baru dibangun. Baru dibangun, diambil dari tempat-tempat lain berarti? Gabungan. Misalnya diambil dari satuan infanteri mana diambil. Dari satuan zeni mana diambil. Satuan kesehatan diambil. Jadi mereka komandan-komandan regu, komandan peleton, komandan kompi, dan juga komandan batalion itu bukan yang baru menjadi tentara, tapi sudah punya pengalaman. Seperti Letda Infanteri Tarik Singajuru itu, ya saya kira ini sebentar lagi sesungguhnya dia akan menjadi Letnan 1. Ini kan lulusan Akademi Militer. Sayang sekali kan lulusan Akademi Militer harus menghadapi hukuman seperti ini. Satu-satunya yang lulusan Akademi Militer berarti Letda ini? Iya. Nah, itu sayang sekali kan. Apa yang sudah diperjuangkan 4 tahun di akademi, ditambah dengan pendidikannya, membutuhkan waktu 5 tahunan untuk pendidikan. Kemudian Letdanya sudah berapa lama. Sangat disayangkan, negara sudah membiayai begitu banyak selama dia di akademi militer, misalnya seperti itu. Sayang sekali menurut saya. Apakah kejadian ini terkait juga dengan daerahnya yang tidak terlalu bisa dipantau jauh dari ini kan bagian dari Kodam 9 Udayana. Iya, Udayana. Iya, betul. Artinya rentang kendali dari Udayana kan adanya di Bali. Betul. Ini kemudian di daerah mana tadi tuh? Artinya Nusa Tenggara Timur, iya. Ya, tapi daerahnya sangat terpencil juga kan? Di Flores. Dan Pradaluki ini adalah orang Rotendao. Iya. Orang pinggiran juga di NTT. Apakah karena ada faktor-faktor objektif seperti itu juga? Jadi sekarang Batalion Teritorial Pembangunan yang saya pantau itu banyak mengambil dari putra-putra daerah di provinsi itu. Oke. Nah, karena dia memahami teritori wilayah itu, menguasai wilayah. Memang ke depan akan ada pembangunan kodam-kodam baru. Kemarin diresmikan 6 kodam baru, tapi NTT belum, NTB belum. Ini kan kodam Udayana ini unik ya. Di Bali mayoritas Hindu kan gitu. Di NTT mayoritas Katolik dan Kristen Protestan. Di NTB Islam begitu ya. Jadi betul-betul kodam ini miniatur Indonesia kan, menarik. Apalagi ada pulau-pulau kecil termasuk Flores itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memang betul jauh dari jangkauan dan hanya dipimpin oleh seorang komandan korem berpangkat Brigadir Jenderal yang baru saja juga mengalami pergantian komandan artinya korem. Sebagai Letda ini juga baru berarti dia mengalami penugasan. Iya. Berarti dia Letda ini komandan apa, Bang? Komandan peleton dia. Dia komandan peleton. Iya. Artinya yang melakukan tindakan kekerasan ini regu. Iya. Tadi Abang sebut bahwa dari berbagai kompi yang berbeda. Berarti dari regu-regu, ada yang dari kesehatan, ada yang dari zeni, dari infanteri? Dari infanteri juga. Ada dari infanteri juga? Iya. Karena mayoritas infanteri kan. Jadi selain 2 kompi infanteri, 1 kompi zeni, 1 kompi kesehatan,
satu kompi pertanian, satu kompi peternakan, satu kompi kelautan, ada juga kompi markas, itu kan gabungan juga, dan kompi bantuan. Jadi memang personilnya cukup banyak itu nanti satuan ini, satuan baru yang memang belum terpenuhi gitu loh. Ini jadi contoh buruk loh. Gimana harusnya batalion teritorial ini dekat dengan rakyat? Kalau perilakunya seperti ini, nanti bukannya manunggal TNI dengan rakyat menjadi takut gitu kan, berhadapan dengan mereka, takut mengalami penyiksaan juga. Ini yang menurut saya pembinaan teritorialnya harus lebih baik. Mereka harus dekat dengan rakyat, mereka harus mengetahui hukum militer. Hukum militer itu jauh lebih berat daripada hukum sipil. Pembinaan hukumnya di mana? Maka kemudian harus dipanggil juga Direktur Hukum Angkatan Darat, harus memberikan penjelasan. Dinas Pembinaan Mental juga gitu, Dinas Psikologi Angkatan Darat. Ini nggak bisa kemudian mereka hanya duduk di meja di Jakarta, mereka harus banyak mengirim ke satuan-satuan baru, apalagi ini. Nanti kan akan dibangun rencana 100 batalion teritorial pembangunan. Jadi harus kerja keras, jangan kemudian ngendon di kantor. Karena itu badan-badan yang ada di Kodam harus bekerja, misalnya kepala hukum Kodam, ya kan, kepala pembinaan mentalnya, psikologinya, begitu. Prada Luki ini sempat menceritakan kondisinya kepada kakak perempuannya. Betul. Lalu kakak perempuannya dan bilang jangan sampaikan pada mama. Iya. Tapi kakak perempuannya menyampaikan ke mamanya. Iya. Lalu Prada Luki terkejut. Setelah itu tidak lagi memberikan informasi kepada kakaknya. Iya. Karena kakaknya membocorkan pada mamanya. Iya, iya. Nah, mamanya bilang begini, bahwa kalau hanya digampar, memang Prada Luki ini pernah menceritakan bahwa dia harus menghafal seluruh nama-nama seniornya. Prajurit 1. Iya. Nah, kalau cuma anak saya digampar, ditempeleng hanya karena dia lupa nama seniornya, saya nggak masalah. Tapi kondisi seperti ini masalah besar. Iya. Artinya yang saya mau bilang adalah apakah kondisi prajurit kita di lapangan itu tidak ada yang mengontrol. Bahkan mamanya sendiri pun tidak tahu kondisi dia. Ya, memang kalau menurut penuturan kakaknya ya, dia diwajibkan bangun pukul 3. Ya. Karena prajurit baru, dia bertugas menjadi koki, masak. Ya. Untuk peletonnya, untuk regunya gitu kan. Dia harus bangun pukul 3. Jadi ya nggak apa-apa, asal penyiksaan itulah yang diceritakan. Kenapa juga harus disiksa kalaupun ada kesalahan dalam memasak dan lain-lain. Ini kan akhirnya muncul, ini sebenarnya apa iya dugaan LGBT itu? Atau jangan-jangan ini untuk menutupi kasus kekerasan yang lain? Sebenarnya mudah saja. Pasti perwira seksi intelijen memeriksa dengan saksama dan menghadirkan juga perwira hukum, kan gitu. Kemudian juga perwira psikologi dan lain-lain, kan bisa minta bantuan. Jadi komandan batalion bisa minta ke Korem atau ke Kodam untuk ikut memeriksa ini. Nah, jadi sebelum memang diserahkan ke kepolisian militer, ini kan belum terjadi. Mereka belum diserahkan ke Subdenpom, Detasmen Polisi Militer yang ada di Flores. Kupang itu, di Flores ya. Ya, di Flores, habis itu baru dibawa ke Kupang. Iya, harusnya kan seperti itu. Ini masih di batalion penanganannya. Nah, sama kan? Ini setelah diperiksa oleh atasan, yang si pelaku ini semua diperiksa oleh pasi intelijen, kemudian di ACC oleh atasan yang berhak menghukum, itu adalah komandan batalion, baru diserahkan ke
Subdenpom. Itu kan masih jauh kan untuk masalah. Kenapa? Kalau memang ada terjadi persoalan di Pradaluki ini kan? Ya, kenapa Pradaluki tidak langsung setelah diperiksa oleh Pasi Intelijen langsung diserahkan ke Subdenpom? Tapi ini kan dalam pemeriksaan internal di batalion sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa. Berarti memang sebelumnya sudah diketahui? Diketahui apa maksudnya? Oleh intelijen bahwa kan 2 orang nih. Iya betul. Artinya sebelum terjadi peristiwa kekerasan ini 2 orang ini sudah mendapatkan atensi dari Intel? Sudah diketahui baru dipanggil. Memang yang harus dipikirkan juga di satuan-satuan seperti satuan pendidikan misalnya. Kamar mandi itu kan panjang. Jadi orang mandi bersama. Itu kan nggak boleh. Kalau dari sisi agama nggak boleh telanjang bersama-sama. Ini juga harus dipikirkan. Mandi itu kan sesuatu yang privat. Ya. Tidak boleh orang melihat tubuh kita kan. Ya. Walaupun sesama laki-laki atau sesama perempuan nggak boleh. Karena itu harus juga diperiksa batalion ini. Apakah memang memadai kamar mandi untuk para tentara remaja. Ini kan sebutannya tentara remaja yang memang wajib berada di kesatrian di asramanya. Itu juga harus diperiksa. Nggak boleh sebenarnya di tempat pendidikan militer itu baknya panjang, terus mandi bersama. Kecuali mandi di sungai ya, era perang gerilya. Iya, lain soal. Lain soal. Nah, pertanyaan wartawan kepada kepada Mabes TNI AD adalah ada nggak CCTV? Lalu jawabannya adalah saksi-saksi itu adalah melebihi CCTV. Ya, yang betul. Saya mau tanyakan sama Bang Ginting adalah berarti kita punya markas-markas tentara yang tidak dilengkapi dengan CCTV? Ya memang tidak ada. Apalagi ini kan satuan baru dibangun nih. Mungkin juga barak-baraknya belum selesai karena baru dibangun gitu. Jadi memang belum sempurna semuanya. Jadi pengawasannya betul-betul kepada manusia. Iya. Ini terjadi makanya. Jadi sebenarnya gitu. Komandan Regu yang membawa sekitar 10-an orang, ya dia harus bisa memantau 10 anak buahnya itu. Ya. Gitu. Makanya seperti si Pratu ini, maka seniornya itu kan adalah ya prajurit 1, prajurit kepala, ya kan? Ya. Kopral 2, kopral 1, kopral kepala, baru sersan 2. Jadi kira-kira dia harus menghafal sekitar 9-10 atasannya. 9-10 nama atasan dan lengkap dengan berapa regu itu? Berapa orang yang harus dia hafal? Ya paling nggak 1 regu dia. Oke. Ada 1 regu, dia tuh regu itu kan di bawah peleton. Ya. Biasanya 1 peleton itu punya 3 regu. Ya. Nah, gitu ya. Ya dia paling nggak harus hafal dulu 1 regunya. Iya, udah pasti. Dia hafal teman-temannya. Yang atasnya? Iya, regu lainnya. Regu lain dia harus hafal. 2 regu lainnya. Iya. Yang atasannya berapa puluh orang yang harus dihafal? Salah satu yang harus dihafal adalah nomor senjata. Nomor senjata yang kira-kira 10 digit itu dia harus hafal. Milik dia sendiri? Karena milik sendiri. Itu istri pertama tentara kan adalah senjata. Senjatanya yang dia harus hafal nomornya? Iya, harus hafal nomornya. Jadi, pasti kalau ada pemeriksaan pasukan, berapa nomor senjatamu? Sebutkan nomor senjata. Harus hafal. Gitu. Jadi memang daya hafal harus diingat betul ya. Karena apalagi dia kan satuan, tetap saja nama batalionnya batalion infanteri kan. Dia adalah ujung tombak di dalam pertempuran, itu kan infanteri kan gitu. Walaupun di dalamnya ada batalion zeni konstruksi, batalion kesehatan dan lain. Tapi dia ujung tombaknya. Dan dia yang harus dekat dengan rakyat. Seberapa jauh terjadi gesekan kontak antara 1 regu dengan regu yang lain sehingga kenapa sampai Pradaluki ini begitu banyak seniornya yang pangkatnya lebih tinggi dari dia, yang tadi 5 tahun itu sudah mengabdi di militer, itu sampai dalam tanda kutip berkontribusi atas kekerasan yang terjadi. Nah, yang menarik adalah pada saat dia di sel, kenapa 4 orang ini yang dijadikan tersangka pertama sebagai pemukul, kok
kok bisa ngambil dia di dalam sel? Dibon istilah dulu kan? Iya. Ini artinya siapa yang menjaga sel? Berarti siapa anggota piket pada saat itu? Siapa perwira piketnya juga? Siapa bintara piket? Kan seperti itu. Kenapa bisa mengambil tahanan dari sel? Nggak boleh. Dia bukan atasan yang berhak menghukum. Jadi ini sebenarnya pembinaan yang kebablasan. Jadi perpeloncoan itu dibalas. Dia merasa Pratu itu lebih senior karena ada Prada. Dulu mereka mungkin juga mengalami semacam dalam tanda petik kekejaman dari seniornya. Nah, sekarang mereka balas dendam. Karena itu harus ditinjau kembali pendidikan dan cara pembinaan di lingkungan militer. Artinya apa ingin menegaskan bahwa keterangan dari Mabes TNI AD itu adalah pembinaan ini dilakukan kepada bukan hanya Prada Luki dan Prada Richard, tapi kepada semuanya. Satu kesatuan. Nah, tetapi kan tadi kelihatan bahwa cuma 2 orang ini yang dijadikan target. Iya, karena dianggap melakukan penyimpangan. Oke. Ya kan, penyimpangan yang ini kan berarti ini bukan pernyataan dari batalion kan, bahwa diduga mereka melakukan tindakan asusila LGBT itu. Tapi kalau tidak terbukti kan juga menyakitkan bagi tapi ada juga yang sudah meminta maaf kepada keluarga bahwa itu tidak, karena ayah dari Prada Luki mengatakan itu sama sekali tidak terjadi. Ya bisa saja, tinggal hasil penyelidikan aja. Kan sebenarnya ada laporan BAP yang dilakukan oleh perwira seksi intelijen itu ketika memeriksa 2 orang ini kan. Nah, kenapa kemudian di dalam pemeriksaan mereka masuk, setelah diperiksa masuk, kan begitu. Supaya kasusnya nggak naik ke atas kah atau bagaimana? Kenapa kekerasan ini terjadi? Ya saya kira bablas yang kesalahannya itu kenapa bisa dibon, artinya dikeluarkan dari sel. Berarti piket pada saat itu harus juga bertanggung jawab. Ya mungkin piketnya itu adalah sersan-sersan ini. Sersan 2, sersan 1 itu yang bertanggung jawab. Maka kalau kita lihat serda dengan sertunya, ya kemungkinan dia adalah komandan regu di peleton yang sama. Kan komandan regu di peleton yang sama? Iya, di peleton yang sama. Dan ada tuduhan yang penggunaan pasal 132 KUHP militer ini bahwa seniornya memberikan izin. Letnan 2 tadi. Berarti ada mengetahui, Letnan 2 ini mengetahui lalu memberikan izin itu. Iya, berarti atas perintah kan? Berarti yang membon itu atas perintah Letnan 2. Bisa jadi. Kenapa kemudian bisa keluar? Bisa jadi semuanya. Yang pangkatnya lebih tinggi daripada serda kan? Iya. Artinya ada yang memerintahkan para pratu ini untuk ngebon, yang ngambil adalah letnan. Iya, kan tidak mungkin mereka bisa masuk tanpa perintah. Ya. Karena dikunci, selnya dikunci kan? Oke. Artinya kalau kita ngelihat dari sisi ini kan ada pengembangan, sekarang kan kita lagi mengembangkan juga. Terbentuk ada 6 kodam. Iya. Ada 500 batalion teritorial pembangunan. 100 lagi. 500 nantinya. 500 nantinya. 5 tahun pemerintahan Prabowo. Karena kabupaten kota kan. Iya. Ini kejadian-kejadian kayak gini bagaimana cara menanggulanginya, Bang? Ya ini harus ada tindakan tegas dalam kasus di batalion teritorial pembangunan. Karena nanti ada sekitar 514. Ya kan? Kita punya 514 kabupaten kota kan, kabupaten. Ya. Jangan sampai kemudian ini menular ke yang lain. Jadi satuan-satuan baru ini harus betul-betul dipantau. Karena ini sesungguhnya ujung tombak nih. Batalion teritorial pembangunan ujung tombak di kodam-kodam dalam melakukan pembinaan teritorial untuk membuat lumbung pangan misalnya. Ini sebagai basis perlawanan rakyat. Loh, kalau caranya juga melakukan kekerasan, harusnya ini bukan satuan yang untuk kemudian
melakukan kekerasan, tidak. Namanya aja ada teritorial pembangunan. Beda dengan misalnya batalion infanteri, raider, para raider khusus. Nah, itu beda. Itu memang buat pertempuran secara khusus gitu ya. Ini kan enggak. Dia harus dekat dengan rakyat harusnya batalion ini. Yang menarik dari Prada Luki ini adalah dia berarti mempertahankan dirinya dan tidak menyebut bahwa dia juga punya ayah yang juga pangkatnya lebih tinggi dari yang melakukan kekerasan terhadap dia. Itu yang berarti dia bertahan ya, bahwa dia adalah pribadi yang sama sekali tidak punya koneksi. Iya, kenapa dia nggak punya koneksi? Kan bisa dibilang dia ini udah berkali-kali. Kan 1 tahun setidaknya 2 kali penerimaan. Artinya kalau dia dihitung, dia sudah 6 kali lebih barangkali mencoba peruntungan untuk menjadi tentara. Artinya niat dia untuk menjadi tentara begitu besar. Gitu loh. Jadi kan pertanyaannya, gitu, kalau memang dia ada tudingan LGBT, kalau dia merasa dirinya LGBT, buat apa masuk tentara, kan gitu logikanya kan? Ya. Apalagi dia anak tentara, hidup di lingkungan asrama tentara. Makanya keluarga... Ayahnya pun di asrama tentara. Iya, makanya keluarganya menyaksikan dengan tudingan dia LGBT, kan gitu. Karena pergaulannya luas dan segala macam. Ya, kita nggak bisa menuding, tinggal nanti aja dibuktikan di dalam persidangan. Karena Richard kan juga masih ada yang bisa ditanyakan. Sebagai saksi mahkota ya? Iya, jangan sampai kemudian dia dipaksa untuk mengakui gitu kan. Nah, psikologinya harus diperiksa. Karena itu menurut saya di dalam penerimaan tentara nantinya faktor kemungkinan LGBT itu harus ada seleksi yang ketat. Kemungkinan seperti itu. Itu di Indonesia dilarang? Ya dilarang lah. Sangat dilarang ya? Iya. Di negara lain kan juga ada yang dilarang. Jadi misalnya mereka dalam tugas operasi bisa 1 tahun, bisa 1 tahun lebih, artinya dia harus meninggalkan anak dan istrinya, sementara kebutuhan biologisnya seperti apa, itu kan juga harus dipikirkan. Apa boleh selama itu, bagaimana penanganannya, apabila ada kebutuhan biologis seperti itu, bagaimana solusinya? Jangan sampai nantinya malah terjadi kasus LGBT. Karena banyak di beberapa negara, di Amerika juga kan, pemecatan-pemecatan, termasuk tentara wanita, tentara laki-laki juga gitu. Karena itu pelajaran bagi kita, memang LGBT itu adalah salah satu musuh negara yang harus dienyahkan. Artinya memang kalau terbukti melakukan LGBT, maka Prada Richard juga menurut saya idealnya ya sudah dikeluarkan dari ketentaraan, tapi tidak harus melalui penyiksaan-penyiksaan, kan seperti itu. Kalau kemudian bisa dibuktikan mereka melakukan LGBT, ya sudah dikeluarkan melalui proses hukum yang inkrah gitu. Jadi kalau bukan mayor ke atas, maka penanganannya oleh mahkamah militer. Kalau mayor ke atas, mahkamah militer luar biasa. Jadi ini cukup sebenarnya di dalam lingkungan kecil di Kodam bisa diputuskan, gitu loh. Seandainya Prada Luki tidak punya ayah, tidak punya ibu seperti ini, dan tidak punya ayah seorang tentara, kasus ini mungkin nggak mengendap? Bisa saja. Ini kan ayahnya juga merasa seperti ibunya juga tidak bisa terima. Mereka pasti terima, antara lain masuk tentara kan kontrak mati. Ini yang membedakan dengan sipil. Betul. Masuk tentara tuh kontrak mati. Mamanya bilang kalau mati dalam perang saya terima. Nggak apa-apa. Memang mereka harus menyiapkan jiwa raganya untuk bangsa dan negara kan. Iya. Beda kalau kemudian, loh kok matinya sama senior? Ya nggak terima. Maka seperti Bung Indra bilang, pecah paru-paru atau apa lagi? Dan ginjal. Dan ginjal. Itu menurut saya udah keluar batas. Makanya
kalau kita belajar tentara itu kan ada BDM, bela diri militer. Itu kan morfologi tubuh, segala anatomi tubuh itu kan harus dipelajari. Dan mereka hafal, betul kan? Harus hafal. Nggak Artinya boleh. seorang prajurit itu tahu benar bagian mana yang mematikan. Betul. Dan artinya ketika melakukan proses pembinaan yang bersifat kultural, bersifat budaya, tradisi, itu bukan bagian itu yang dipukul. Iya, harusnya nggak boleh seperti itu. Jadi harus ada batasnya. Kalau hampir 1 pekan, Bung, 1 pekan mengalami penyiksaan, siapa yang tahan? Saya kira nggak ada yang tahan. Makanya sebenarnya langsung saja masukkan sel, dari sel batalion, masuk sel di Subdenpom atau Denpom yang terdekat. Nah, seperti itu. Nggak perlu harus melalui penyiksaan. Ini harus pelajaran berharga, terutama satuan-satuan lapangan. Jangan merasa menjadi jenggo, menjadi algojo bagi para juniornya. Ini harus dievaluasi betul-betul oleh TNI, utamanya Angkatan Darat. Ada 120 batalion terutama pembangunan yang sudah dibentuk. Dan masing-masing ada 500 orang personil itu belum lengkap, Bung. Belum lengkap. Iya. Karena kan 1 kompi itu sekitar 100. Ya. Sementara itu tadi kompi infanterinya 2. 2 aja udah 200. Oke. Tambah kompi zeni berarti 300. Kompi kesehatan 400. Ya kan? Belum markas, belum bantuan. Berarti ada 500 orang yang ada di markas itu? Iya, sekitar itu. Jadi batalion paling tidak seminimalnya adalah untuk batalion infanteri sekitar 500-an. Batalion infanteri dan batalion zeni. Kalau batalion kavaleri kecil, sekitar 350-an. Karena mereka punya tank dan panser. Begitu juga untuk Armet dan Arhanut itu kecil. Sekitar 350 sampai 400 satu batalion. Artinya ada satu markas yang lebih dari 500 orang tentara, lalu di wilayah itu terjadi proses penyiksaan ini. Iya. Bayangkan kan berarti negara harus menyiapkan untuk 500 personil. Belum lagi bersama keluarganya. Kan gitu ya. Jadi memang tidak mudah. Itu bagi yang sudah senior ya? Iya. Tapi memang ini kan prajurit remaja, ya memang masuk di barak-barak militer. Iya. Nah, itu tadi. Nah, di barak militer ini kalau kita lihat izin untuk menikah itu di usia berapa? Harus bawa keluarga? Boleh sekitar 1 tahun 2 tahun setelah mereka menjadi tentara boleh. Boleh? Boleh. Ini baru 2 bulan ya? Iya, baru 2-3 bulan. Baru 2-3 bulan dia bertugas di urusan dapur dan segala macam, lalu dalam tanda kutip ada disinyalir melakukan kegiatan. Di dunia militer dia baru sekitar 8 bulan kan. 5 bulan pendidikan tamtama begitu kan. Ini lagi, kalau kita lihat dengan pengembangan Kodam, ada 6 Kodam lagi dan segala macam, kejadian-kejadian kayak gini bisa diantisipasi. Ya harus belajar dari kasus ini. Berarti kan sebenarnya Kodam itu tidak membuat bangunan baru, tapi adalah naik status dari Korem menjadi Kodam. Nah, gitu, naik kelas begitu ya. Kenapa? Misalnya semula Kodam Bukit Barisan kan wilayahnya begitu luas, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Aceh bukannya Iskandar Muda, Bang? Riau. Baru kemudian Aceh dipecah, Iskandar Muda tidak jadi Bukit Barisan. Sekarang pecah lagi. Jadi Kodam Bukit Barisan sekarang asli Sumatera Utara aja. Karena Sumatera Barat udah jadi Kodam sendiri. Sumatera Barat dan Jambi Riau dengan Kepri. Padahal Jambi tadinya masuk di Sriwijaya kan. Nah, belum lagi Kepri dan Riau. Nah, lalu Lampung dengan Bengkulu. Lampung dengan Bengkulu. Berarti sekarang tinggal Bukit Barisan, Sumsel, dan Sumut? Iya. Bukit Barisan, artinya Kodam ini terpisah secara darat? Terpisah, jadi ada Kodam di Sumatera ya, Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, Kodam Tuanku Tambusai, Kodam Tuanku Imam Bonjol,
Kodam Sriwijaya, Ya. Kodam Raden Inten, sudah 6. Iya. Iya. Sumatera Selatan berarti Sriwijaya, berarti Iya. 6 ya. Iya. Nggak ada pemisahan teritorial, berarti Iya. Kodam Bukit Barisan tinggal Berarti Sumatera kan Utara. nanti akan ada juga Kodam di Bangka Belitung kan? Jadi Sriwijaya sekarang itu adalah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Iya, betul. Nanti Bangka Belitung sendiri. Sama dengan Lampung dan Bengkulu. Nanti akan pisah. Bengkulu punya kodam sendiri. Untuk sementara Bengkulu gabung dengan Lampung. Sumatera Barat dan Jambi. Nanti Jambi punya sendiri. Iya. Untuk sementara disatukan dulu begitu. Nah, kasus-kasus seperti ini kan ada di daerah-daerah yang rural, daerah-daerah yang marginal, yang jauh. Iya. Di perbatasan. Artinya perhatian harus diberikan kepada daerah-daerah yang dalam segi infrastruktur masih terbatas. Iya. Supaya tidak terjadi. Gimana Bang antisipasinya? Selain katakanlah memperbaiki dan mengevaluasi ini, tapi kejadian ini kan udah terlihat di daerahnya sendiri. Mayoritas juga agamanya sama, sukunya sama, tetapi terjadi kekerasan. Iya. Apa yang harus dilihat Bang? Oh tidak, rata-rata memang mayoritas adalah putra daerah. Ya. Tapi tetap saja, kan kalau di tentara itu, Anda jangan berharap kemudian melamar dari Sumatera Barat, akan ditempatkan di Sumatera Barat. Tidak. Iya, terbuktinya. Tapi kan agak panjang itu kan. Betul. Agak panjang. Tetapi kejadian ini kan memperlihatkan bahwa mereka orang yang di daerah yang sama. Tidak ada jaminan bahwa kalau saya melamar di Pariaman dan saya ditempatkan di Padang Pariaman misalnya, saya akan nggak ada jaminan, betul. Akan hilang potensi kekerasan di dalam tubuh saya misalnya. Iya. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi menurut saya ya evaluasi dari mulai pendidikan, dari mulai seleksi. Ya kalau kemudian ada dugaan LGBT, loh seleksinya gimana? Kan harus juga harus ada tim kesehatan ya dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat misalnya atau dari Dinas Psikologi memeriksa. Ini ada indikasi nggak? Ada indikasi LGBT nggak gitu loh. Jadi memang harus ketat. Jangan mentang-mentang kita akan menerima banyak sekali. Kan rencana kita itu sampai di tahun 2029 jumlah tentara kita menjadi sekitar 1 juta. Dari sebelumnya sekitar 400 ribuan menjadi 1 juta. Dan ini masih jauh dari kebutuhan. Ini kan software, di mana kalau kita mengutamakan hardware, membeli alat utama sistem senjata terlalu mahal. Maka paling mudah adalah membangun angkatan darat daripada membangun angkatan laut dan angkatan udara. Angkatan darat apa? Yaitu tadi, orang dipersenjatai. Jadi senjatanya tidak terlalu mahal. Senjatanya itu ya senapan serbu itu. Ya, ketika terjadi rekrutmen, itu kan pihak Mabes mengatakan itu bukan mereka yang melakukan rekrutmen, sebetulnya siapa? Kan jadi, setelah jadi, kan Angkatan Darat mengatakan bahwa mereka sudah lolos secara fisik, kesehatan, mental, religi, psikologis dan segala macam. Tetapi kan bukan bidang mereka. Baru setelah lulus, mereka kemudian menjadi bagian dari TNI AD. Yang melakukan rekrutmen siapa, Bang? Ya, dari kodam-kodam itu. Dari kodam-kodam, baru kemudian penempatan itu urusan pusat. Penempatan. Urusan Mabesat mereka mau ditempatkan di mana? Apakah tetap di provinsi itu atau di provinsi yang lain? Sebelum, artinya yang saya mau tanya adalah ketika rekrutmen sampai pendidikan, ini sebetulnya bagian tugasnya siapa ini, Bang? Ya tentu tugas matra masing-masing. Mabes masing-masing gitu ya. Tapi memang kan ada panitia daerah. Ya. Ada panitia daerah itu. Ya panitia daerah yang paling bertanggung jawab pada rekrutmen pertama begitu. Termasuk menyorot yang soal tadi perilaku seksual dan segala macam, menyimpang dan segala macam. Artinya ini kan sebetulnya bukan bukan hal yang ketika mereka jadi tentara ini adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang dilarang kalau terjadi tindakan seperti itu. Tapi masalahnya ada di sini. Ya, karena itu harus ditekankan dari awal. Tidak ada maaf
gitu ya, haram hukumnya LGBT di lingkungan militer, kan harus begitu. Kalau enggak ya terjadi di banyak negara. Jadi dari awal di pendidikan harus ditekankan. Sebelum penekanan pada saat pendidikan, yaitu di seleksinya juga harus ketat. Saya nggak ngerti bagaimana mengetes orang ini terindikasi LGBT seperti apa. Mungkin orang psikologi, orang kesehatan tahu. Psikiater ya. Ya, kita bukan bidangnya. Karena itu di dalam kasus-kasus ini jangan main-main saya kira. Karena kita ingin merekrut banyak tentara, kemudian kualitasnya diturunkan. Jangan. Justru kualitas harus ditingkatkan. Karena kita sedang menghadapi situasi geopolitik global yang tidak baik-baik saja. Hukuman seperti apa yang sebetulnya Abang bayangkan terhadap 20 orang yang sementara menjadi tersangka ini? Hukuman paling beratnya apa, Bang? Iya, hukuman paling berat pemecatan. Sudah pasti dikurung, pemecatan. Di atas 5 tahun ya nggak ada ampun. Pasti dipecat. Jadi ini potensi yang dipecat sekitar 15 itu. 15 prajurit 1 itu, potensi dipecat itu tinggi sekali. Sementara dalam kasus Lampung ini ada hukuman mati. Ya. Karena 3 orang mati. Makanya polisi. Seperti saya bilang kan, ketika banyak kalangan LSM segala macam minta itu dihukum di pengadilan umum, saya bilang salah. Pengadilan militer itu lebih berat. Saya bilang dari awal, ini pasti hukuman mati. Ya kan? Pemecatan dan hukuman mati. Mana di pengadilan umum, peradilan umum yang hukuman mati? Jarang. Tapi kalau tentara, hukuman seumur hidup, hukuman mati itu besar. Dan pemecatan. Jadi memang ada selain KUHP, ada KUHP militer. Dan lebih berat. Kalau tuntutan lebih ringan atau vonis lebih ringan, maka periksa hakimnya, periksa auditornya. Begitu. Jadi nggak boleh hukuman di militer itu lebih rendah daripada hukuman sipil. Ini kan nanti para tersangka akan dilakukan gelar perkara, lalu kemudian diserahkan kepada auditor militer. Lalu ada persidangan, tuntutan, vonis, dan segala macam. Keadilan yang diminta oleh keluarga dari Pradaluki, menurut Abang sampai setingkat apa? Sampai nggak dihukuman mati? Saya kira tidak. Mereka tidak boleh juga mengintervensi. Ya wajar kemarahan mereka, anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Saya kira wajar kemarahan mereka seperti itu. Tapi biarlah kemudian hukum yang akan memastikan mereka. Pemecatan itu sudah berat sekali, Bu. Ya ini bisa dihukum apakah ini masuk perencanaan atau apa. Kalau saya baca dari hukuman-hukuman itu kan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun kan rata-rata seperti itu gitu ya. Kecuali memang dia merencanakan dan sampai kasus dianggap membunuh kan seperti itu. Nah ini kan sebenarnya awalnya adalah pembinaan, bukan untuk membunuh kan gitu. Beda dengan kasus Lampung. Ya. Kasus Lampung kan saya udah bilang, ini kalau nggak hukuman seumur hidup, hukumannya mati. Nah, terbukti kan? Ya begitulah hukuman militer. Kalau dulu tempat kasus juga apa yang orang kecelakaan, kemudian dibuang, dieksekusi, pecat mati. Pecat kolonel, hukuman seumur hidup. Seumur hidup ya? Seumur hidup, berat. Dan sipil kan nggak sampai seperti itu. Militer tuh lebih berat daripada polisi sekalipun. Lihat kasus Sambo, hukuman mati nggak kan? Iya, Sambo, Teddy Minahasa, nggak sampai hukuman mati. Iya. Pergerakan yang kita lihat dari komando teritorial pembangunan ini, batalion teritorial pembangunan ini kan untuk membantu kesejahteraan warga masyarakat. Iya, betul. Tugas kedua, bukan untuk tugas perang kan? Iya. Itu apakah ini juga akan menjadi perhatian ke depan? Iya, saya kira kan begitu. Ingat waktu kita menghadapi agresi militer Belanda pertama dan kedua 47 sampai 49. Bagaimana mungkin Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit parah bisa tetap hidup dalam perjalanan sampai 1000 kilometer ya
perjalanan untuk menyelamatkan dia. Dari mana? Dari rakyat. Rakyat memberikan bantuan minuman, makanan, perlindungan tempat untuk bersembunyi dan lain-lain. Itu salah satu ciri gerilya kita. Dan ini kan sebenarnya Batalion Teritorial Pembangunan ini diharapkan seperti itu untuk ujung tombak. Sementara yang kita juga lihat di dalam, terutama di Batu Jajar kemarin, itu adalah ada penyerang tanda pangkat jenderal kehormatan. Iya. Kemudian ada pemekaran. Panglima, ada wakil panglima. Iya. Kemudian komandan Danjen Kopassus, Danjen itu pangkatnya menjadi bintang 4. Bintang 3. Jadi bintang 3, bintang 3 artinya bisa menjadi calon-calon panglima, bukan hanya kepala staf lagi. Iya. Di satu sisi ada yang kita lihat itu adalah semacam perayaan di tingkat orang-orang berbintang, tapi di sisi lain di tingkat bawah terjadi kejadian seperti ini, Bang. Iya, memang ironi itu ya. Saya melihat kalau bicara kepangkatan itu kan yang dikenal adalah pangkat reguler. Itu kenaikan pangkat setiap 1 April dan 1 Oktober. Nah, kalau di TNI. Kalau di polisi 1 Januari dengan 1 Juli. Nah, itu kenaikan pangkat reguler. Terus ada kenaikan pangkat luar biasa KPLB. Biasanya di dalam operasi militer atau operasi selain perang. Nah, kemudian pangkat tituler, model Deddy Corbuzier itu yang kontroversi. Nah ini saya nggak tahu mengapa kemudian muncul lagi pangkat-pangkat kehormatan. Jadi saya lihat ini nuansa politisnya tinggi sekali. Kenapa? Misalnya penganugerahan bintang 4 anumerta, ya kan, untuk Jenderal Ali Sadikin, ya kan. Nah, ini menjadi sejarah baru dari Marinir, bahwa Marinir sekarang ternyata sudah punya Jenderal bintang 4. Ya kan? Biasanya kalau bintang 4 di Angkatan Laut adalah Laksamana, pelaut gitu kan. Belum pernah ada Marinir. Tapi Ali Sadikin. Dan itu kan Ali Sadikin lulusan tentara di tahun 1945. Udah jauh sekali. Kenapa tiba-tiba dinaikkan? Berarti kira-kira Presiden Prabowo sedang mengambil hati Korps Marinir, kan seperti itu. Di mana dulu pada era Bung Karno dekat sekali, hitam kata Bung Karno, hitam kata Marinir, putih kata Bung Karno, putih kata Marinir atau KKO dulu sebutannya, Korps Komando begitu. Nah, satu. Yang kedua tentu saja seperti balas jasa tanda petik. Misalnya Yunus Yosviah gitu kan, juga menjadi jenderal bintang 4. Siap. Nah, ini memang tokoh yang dihormati betul oleh Prabowo Subianto, yang pada masa Presiden Habibie dia menjadi Menteri Penerangan. Ya mungkin Presiden Habibie pada waktu itu lupa menaikkan Yunus Yosviah menjadi Jenderal bintang 4 gitu kan. Sementara yang lain-lain banyak dinaikkan. Misalnya di DPR, Sekjen DPR, MPR, itu kan naik bintang 3 kehormatan. Nah ini mungkin lupa. Setahun kemudian Habibie lengser, belum sempat naik. Nah ini kan salah satu pembuka keran demokrasi adalah termasuk Yunus Yosviah yang meniadakan surat izin penerbitan pers dan segala macam. Nah itu jadi ada politisnya, terus orang-orang dekat dengan Prabowo, Herawan misalnya kan menjadi Jenderal bintang 3 kehormatan. Ini kan komandan tim mawar gitu ya. Dulu the rising star di angkatan Akmil 1980 mendahului Pramono Edi Wibowo yang anak kandung dari Sarwo Edi. Ya mungkin melihat bahwa anak buahnya
seperti Jaka Budi Utama yang dulu kapten sudah jadi letnan jenderal kok komandannya enggak gitu kan. Herawan mungkin dinaikkan seperti itu. Ya ini memang menurut saya ini politik balas jasa Prabowo Subianto. Tentu saja mengandung pro dan kontra kenaikan pangkat kehormatan ini. Jangan-jangan nanti orang menuding kok murah banget, orang sudah pensiun dinaikkan pangkatnya. Sementara di Amerika ini justru orang sudah purnawirawan pangkatnya diturunkan karena dievaluasi. Misalnya mayor jenderal dievaluasi, wah ternyata waktu dia jadi jenderal tidak mencapai target, tidak sesuai dengan harapan diturunkan sampai jadi kolonel. Ada sama dengan kasus jenderal besar Douglas MacArthur, kan diturunkan dari bintang 5 menjadi bintang 4. Oke. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan pernyataan juga terhadap kasus Prada Luki ini dan anak kandung. Apa yang Abang harap perbaikan yang dilakukan? Selain dengan bahasa anak kandung kan jauh sekali jarak antara Pak Prabowo dengan Prada Luki. Iya. Jadi kan prajurit itu anak kandung TNI. Iya. Itu kan bahasa yang tidak menunjukkan satu sisi disiplin di tubuh militer. Apa yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo Subianto? Iya, kalau dalam prinsip-prinsip kepemimpinan militer itu kan seperti Ki Hajar Dewantara katakan bahwa Ingarso Sung Tulodo, Anda harus memberikan teladan di depan, Ing Madio Mangunkarso di tengah Anda harus bersama pasukanmu, Korsa Anda, anak buahmu, terus Tuturi Handayani dari belakang mendorong anak buah untuk maju. Nah ini sebenarnya prinsip-prinsip, makanya dia bilang jadilah komandan yang menyejukkan, yang dapat membina. Jadi pemimpin itu di militer bukan hanya sebagai komandan, tapi juga sebagai guru, sebagai teman. Dia harus dekat. Karena kalau di tempat operasi, kalau dia nggak dekat, bahaya itu. Tidak bisa mengendalikan anak buahnya. Tadi belum sempat dijawab, Bung Indra. Bagaimana Prabowo itu menaikkan tingkat Komando Pasukan Khusus menjadi Jenderal Bintang 3, Korps Marinir jadi Bintang 3, juga Korps Pasukan Gerak Cepat jadi Bintang 3. Ini tidak bisa dilepaskan dari konsep organisasi modern di tentara, terutama mengacu ke Amerika, bagaimana pasukan khusus itu diberikan tempat yang tinggi sekali untuk menghadapi situasi perang asimetris, hibrida, dan sekarang drone dan lain-lain, sehingga ini satu step di bawah Kepala Staf Angkatan, sehingga ada peluang juga bagi Komandan Korps Marinir nantinya bisa menjadi wakil Panglima TNI, begitu juga Komandan Pasgat bisa jadi wakil Panglima TNI, karena Korps Marinir kan tidak mungkin bisa menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, Korps Pasukan Gerak Cepat tidak mungkin bisa menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, karena itu tadi heavy-nya kan penerbang, kalau di laut heavy-nya adalah pelaut. Nah, beda dengan Angkatan Darat, utamanya tentu saja infanteri. Tapi menurut saya bagusnya sebelum seseorang menjadi Jenderal Bintang 3 seperti Panglima Kopassus, Panglima Korps Marinir, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, khusus di Panglima Kopassus ini sebaiknya menurut saya dia sudah memimpin Kodam terlebih dahulu sebelum menjadi Panglima Pasukan Khusus. Nanti seperti John Afriandi itu kan dipertanyakan di mana dia memimpin komando kewilayahan hanya sampai tingkat Danrem, malah menjadi handicap bagi dia ke depan. Sebaiknya menurut saya sebelum menjadi Panglima Kopassus, dia harus pernah menjadi Panglima Kodam. Seperti Panglima Kostrat harus pernah menjadi Panglima Kodam. Supaya apa? Supaya cara berpikirnya luas. Jangan seperti dalam kasus Prabowo Subianto dari Danjen Kopassus menjadi Panglima Kostrat. Belum pernah
Nah, tugas di komando kewilayahan artinya pikirannya tidak kompleks, tidak kompleksibel gitu menghadapi ancaman terutama dekat dengan kewilayahan kita begitu. Masyarakat. Iya. Makasih Bang Intian. Iya. Sobat Madilog, tentara ini adalah darah kita, adalah urat nadi kita juga, tulang punggung kita. Dan almarhum Pradaluki itu juga tulang punggung keluarga. Kita tentu menghimbau juga kepada negara untuk memberikan perhatian yang serius. Apalagi persoalan ini terjadi di tengah arus modernisasi TNI kita dalam menghadapi situasi global yang tidak baik-baik saja. Sekali lagi kami dari Madilog turut belasungkawa atas berpulangnya Pradaluki dan ingin kasus ini juga akan kita kawal sampai selesai nanti di pengadilan. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.